Haleluya, apa kabar semuanya saudara? Saya mengucap syukur, sebuah kesenangan, sebuah sukacita yang luar biasa bagi saya boleh hadir bersama-sama dengan para tim di tempat ini untuk boleh memberkati saudara melalui acara kerinduanku ini Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan disukakan oleh pencarian kita. Pencarian terbesar dalam hidup ini bukan cari duit, bukan cari uang, tapi cari Tuhan. Karena ketika kita cari Tuhan dengan segenap kehendaknya, hidup ini jauh lebih baik, masa depanmu pasti indah, kau akan lebih kuat karena kekuatan yang tak terbatas melalui Tuhan kita mengalir dengan derasnya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, untuk hari yang baru, berkat yang Tuhan telah siapkan, bahwa untuk masa depan yang indah yang Tuhan akan berikan. Kami mau siapkan hati kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai dari bibir hamba-Mu ini untuk boleh mencari berkat. Agar siapapun yang menyaksikan acara kerinduanku ini, mereka pasti diberkati. Segala yang jahat kami cabut, kami katakan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, yuk semangat katakan amin. Haleluya. Lebih dari yang Anda kira, Tuhan rindu menyembuhkan hatimu. Mungkin saudara hari ini berpikir, di mana Tuhan? Tuhan kayaknya nggak sayang, Tuhan kayaknya nggak peduli, dan sebagainya. Tapi lebih dari seluruh kerinduan saudara, Tuhan rindu, lebih lagi rindu untuk menyembuhkan hatimu. Saudara rindu diberkati, Tuhan lebih rindu lagi memberkati saudara. Saudara rindu diangkat, Tuhan lebih rindu lagi untuk mengangkat saudara. Rasa-rasanya kalau saya perumpamakan Tuhan seperti manusia, dia seorang ayah yang gak sabar ingin memberikan semua yang ada dalam dirinya kepada saudara. Tapi hari ini kita akan membahas Tuhan rindu untuk menyembuhkan hatimu. Bukan berkat-berkat secara materi, tapi Tuhan mau memulihkan hatimu. Mazmur 147 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Artinya begitu banyak orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Apa yang terlintas pertama kali dalam pikiran saudara ketika mendengar kalimat patah hati? Mungkin tanpa berpikir panjang, saudara pasti langsung berkata, ya patah hati berbicara mengenai cinta bertepuk sebelah tangan, dikhianati, ditipu, atau patah hati udah pacaran bertahun-tahun, lagi sayang-sayangnya tiba-tiba ditinggal di tengah jalan. Atau mungkin patah hati bicara orang yang kita sayangin tiba-tiba jalan dengan orang lain dan sebagainya. Kalau dilihat lebih luas lagi, patah hati juga bicara mengenai perlakuan yang tidak baik dari orang yang kita sayangi. Misalnya istri kita, suami kita, pasangan kita, atau orang-orang yang kita hargai dengan baik, tiba-tiba dia melakukan kita dengan tidak baik atau dengan tidak luar biasa, tidak enak. Kita mungkin berkata patah hati. Tahukah saudara bahwa Injil Mazmur 147 ini adalah Mazmur yang syarat dengan karya Tuhan yang menakjubkan. Kaya dengan gambaran yang kuat dalam menggerakkan kasih sayang kita kepada Tuhan. Di dalamnya kita belajar bahwa Allah menentukan jumlah bintang dan Ia memberikan nama kepada mereka semua. Kemudian Dia juga menutupi langit dengan awan, menyiapkan hujan untuk bumi, membuat rumput tumbuh di bukit, memberikan makanan kepada binatang-binatang. Namun tiba-tiba di ayat yang saya ingin tekankan, di ayat yang ketiga berbunyi, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Yesus adalah contoh sempurna dari hati Bapa untuk melakukan ini. Firman Tuhan memberikan kita wawasan tentang karakter seperti apa Maria Magdalena itu. Alkitab mengatakan dia dibebaskan dari kerasukan setan dan dibawa ke dalam persahabatan yang erat dalam Kristus. Dia adalah sebuah perempuan yang kita semua tahu ceritanya. Tetapi Tuhan bukan hanya memulihkan dia secara fisik, tapi rohani, emosionalnya, fisiknya dibebaskan. Dia dibebaskan dari penindasan dari orang-orang di sekitarnya. Dia dibebaskan dari ikatan kuasa gelap. Dia dibebaskan dari dirinya yang tidak dapat menolong dirinya. Dirinya tidak lagi menolong hidupnya, tapi dirinya menjerumuskan dia
kepada hal-hal yang buruk. Dikatakan juga ada sebuah kisah di Alkitab namanya Saulus. Dia orang yang membenci kekristenan, dikatakan jalan kebenaran. Dia mencari orang Kristen untuk dibunuh, disalibkan, bahkan untuk dihakimi. Tetapi dia bertemu dengan Yesus. Orang yang fanatik ini, orang yang benci ini. Tetapi bertemu dengan Yesus dan mengalami perubahan. Dia menjadi mencintai Yesus. Namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus. Bahkan dia mengeluarkan sebuah ayat yang luar biasa. Dikatakan sebagai kerugian. Dikatakan karena melebihi nilai mengenal Kristus Yesus Tuhan. Demi dia saya telah kehilangan segala sesuatu katanya. Dan menganggapnya sebagai sampah. Agar saya memperoleh Kristus. Tuhan memiliki hati yang sama. Sama seperti kepada Maria Magdalena. Sama seperti namanya Saulus. Sama seperti pada orang-orang di Alkitab. Suatu hari ada seorang janda di kota Nain yang memasuki sebuah gerbang membawa anaknya yang mati. Alkitab mengatakan maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus membangkitkan janda itu. Suatu hari juga ada orang buta duduk di pinggir jalan yang meminta-minta. Orang buta adalah orang pengemis yang buta. Kita katakan namanya Bartimeus. Pengemis adalah gambaran dan gak punya apa-apa. Buta adalah gambaran juga gak bisa melihat apa-apa. Double minority. Di pinggir jalan dia buta dan pengemis, tidak ada yang peduli sama dia. Pengemis saja udah cukup untuk membuat tidak dipedulikan. Apalagi dia buta. Kita mengatakan dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Orang-orang berkata diam. Dia makin berteriak lagi, Yesus anak Daud, have mercy on me, kasihani aku. Orang bilang diam. Dan semakin orang bilang diam, hatinya yang hancur itu, hatinya yang patah itu. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dan Yesus berbalik, meninggalkan semua kesibukannya. Matanya Yesus tertuju kepada orang yang tidak dianggap oleh dunia ini. Bagi orang dunia, Bartimeus tidak terlihat. Invisible. Dia orang-orang yang tidak dianggap. Yesus berkata kepada dia, apa yang ingin aku lakukan bagimu? Dan jawab dari Bartimeus itu, Rabuni, aku ingin melihat. Hari ini engkau sedang patah hati, sedang kecewa. Mungkin karena perlakuan orang tuamu. Mungkin karena perlakuan sahabat. Atau bahkan mungkin kau seorang anak pun yang sedang menjalin sebuah hubungan. Dan somehow gak tahu bagaimana orang yang kau cintai, orang yang kau kasih tiba-tiba mematahkan hatimu. Bukan lagi 1, 2 tapi kepada butiran demi butiran. Patahan demi patahan. Dan rasanya sakit sekali. Jangan lari ke dunia. Lari ke Tuhan. Dia rindu memulihkan hatimu. Dia mau menyembuhkan hatimu. Karena kerinduan dari Bapa di surga. Agar setiap orang yang patah hati. Setiap orang yang hancur hati. Dia mau selamatkan. Alkitab katakan dia tidak pandang hina. Hati yang hancur. Justru hati yang hancur adalah jalan terbaik untuk menuju Tuhan. Justru seringkali air mata adalah jalan tercepat untuk menghampiri tatanya. Kekuatan tidak dapat menembus jalannya. Kepintaran tidak dapat menghampiri tatanya. Kekayaan tidak dapat memasuki hadiratnya. Tapi hancur hati, patah hati. Tapi orang-orang yang udah gak punya apa-apa lagi, yang sudah ditolak oleh dunia, hancur hati, patah hati, dan sudah bagi dunia bukan siapa-siapa, datang kepada dia. Lebih dari yang saudara kira. Tuhan rindu menyembuhkan hati. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara tahu sedang melewati masa sukar. Bilang sama mereka, Tuhan rindu memperbaiki hatimu. Tuhan rindu menyembuhkan hatimu. Atau bahkan mungkin kau orangnya. Kau baru melewati lembah kekelaman. Kau baru mengalami kerugian yang besar. Bukan hanya secara materi. Hatimu dirampok habis-habisan. Kau menaruh kepercayaan kepada orang yang salah. Dan orang yang salah itu menyakiti engkau. Datang kepada dia. Lebih dari yang Anda kira. Tuhan rindu menyembuhkan hatimu. Jangan berlama-lama patah hati. Biar Tuhan memulihkan hatimu. Dan menjadikan engkau jauh lebih baik, jauh lebih indah. Jauh lebih bersinar daripada sebelumnya. Tulis kolom komentar di bawah. Bagaimana keadaan hidupmu.
Bagaimana hatimu hari ini? Kalau engkau sedang kecewa, bilang Tuhan aku kecewa. Biar kita bersama dengan tim, dengan seluruh para follower atau subscriber setia, kerinduanku mendoakan saudara yang punya surga, crazy love itu. Mari sama-sama kita datang bersama Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama kita datang sama seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hati kami tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Bersama-sama bawa hatimu, bawa imanmu, bilang sama Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih sungguh lagi, hanya Engkau, oh Tuhan, pribadi yang mengambil hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu.
seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih dari yang kita duga, kita pikir, kita rasa. Tuhan rindu memulihkan hati. Engkau yang telah dikuras emosimu, Engkau yang telah dikuras perasaan, Engkau yang telah dikuras fisikmu oleh dunia, Engkau yang disedot habis oleh dunia. Bahkan Engkau yang hari-hari ini udah mulai gak berdaya karena secara fisik, secara emosional Engkau habis. Karena dunia ini begitu kejam sama kita. Tuhan mau Engkau bersandar kepadanya. Dia mau memulihkan hidupmu, hatimu, fisikmu, emosional. Dia mau pulihkan. Jadilah seperti Paulus yang dipulihkan. Jadilah seperti Maria Magdalena yang dipulihkan. Jadilah seperti Bartimeus yang dipulihkan. Jadilah seperti orang-orang di Alkitab yang berhidupnya kepada Tuhan dan Tuhan memulihkan hidupnya. Tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Selama engkau masih bernapas, maka selama itu kasih-Nya tersedia buat engkau. Yang punya surga, crazy love with you. Yes, Dia tergila-gila sama kamu. Dia sayang sama kamu.